Episode 22, Garang. Farhat melirik tangan Melisa yang sedang membelai wajahnya, lalu ia kembali menatap Melisa dengan senyuman bahagia. Watch. Farhat mengecup lembut kening Melisa, seketika Melisa langsung kaget dan tersadar dari lamunannya. Kamu nggak harus jawab sekarang Melisa, Om akan sabar menunggu kamu sampai siap, ujar Farhat sembari mengelus kepala Melisa. Petik 2. Kalau Melisa nggak mau, Om bakalan culik kamu dan bawa kamu ke pelaminan, bisik Farhat menggoda Melisa. Melisa hanya tersenyum mendengar jawaban Farhat. Sebenarnya ia bingung harus menjawab apa karena Melisa sendiri belum yakin akan perasaannya, tetapi entah kenapa ia juga senang mendengar ajakan itu dari Farhat. Farhat teringat akan masa lalunya, bagaimana takdir mempertemukan dia dan Melisa lewat musibah kecil, kemudian mereka berpisah selama bertahun-tahun tapi tak disangka saat melihat Melisa untuk pertama kalinya dia tak mengenali dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah 1 minggu beristirahat, Melisa sudah kembali lagi bekerja. Farhat sudah meminta Melisa untuk beristirahat lebih lama lagi sampai benar-benar pulih, namun Melisa tidak mau dan ia tidak enak jika terus-terusan merepotkan. Farhat, ya ampun Melisa, kok sudah masuk? Memangnya sudah sembuh? Tanya Mila khawatir saat melihat Melisa sudah bekerja. Sudah Buk, aman, sahut Melisa yakin. Mila pun menyuruh Melisa agar tidak terlalu banyak gerak dulu, karena ia takut Melisa kenapa-kenapa. Bro, tiba-tiba setumpuk berkas mendarat di meja Mila dengan sangat keras. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Riko? Nih, analisis semuanya. Jangan sampai ada yang kelewatan, perintah Riko dengan wajah bekunya. Pak, yang benar aja dong. Kan menganalisa berkas ini tugas Bapak, bantah Mila tak terima, kamu bantah saya. Riko melotot ke arah Mila, his anak kecil itu. Ingin ku lempar sepatu rasanya tuh kepala. Gerutu Mila dalam hati sambil senyum terpaksa. Sesaat setelah Riko berbalik, Mila mengangkat sebuah map dan mengayunkannya ke arah Riko. Ia berpikiran untuk melempar Riko dengan itu saking jengkelnya. Namun Mila malah kelepasan dan melesatlah map hitam itu di kepala Riko. Aduh. Mampus aku, batin Mila, ia langsung panik seketika. Riko berbalik arah dengan wajahnya yang menyeramkan, ia kembali lagi ke arah Mila sambil terus menusuk Mila dengan tatapannya, mati aku. Mati aku. Batin Mila ketakutan. Melihat situasi itu, Melisa pun mengerti dan langsung berdiri dari kursinya yang berada tepat di belakang Mila. Maaf Pak, saya nggak sengaja, maaf banget, saya lagi ngelatih otot tangan saya tadi Pak, tapi saya nggak lihat kalau ada Bapak, tutur Melisa beralasan, karena ia tahu hubungan Riko dan Mila yang seperti kucing dan anjing bisa gawat kalau nggak ditengahi. Apa? Kamu yang melempar saya. Riko melotot ke arah Melisa. Maaf Pak, saya nggak sengaja. Melisa memasang wajah memelas agar Riko memaafkannya. Kamu baru saja akan memarahi Melisa, Farhat dan langsung berdiri di depan Melisa. Hei, bukankah dia bilang tidak sengaja? Kenapa kau memarahinya? Farhat memasang wajah gaharnya. Riko pun langsung bungkam dan pergi dari sana. Tentu saja ia tak ingin membesarkan masalah ini, karena ia tidak mau menanggung resiko dengan Farhat yang sedang mode garang. Maaf Pak, sebenarnya saya yang buat masalah, tutur Mila kepada Farhat. Melisa, kamu ngapain sih? Hampir aja kan kamu dibantai si Riko gara-gara saya. Mila memegangi tangan Melisa, hehe, saya nggak mau ibu berantem sama Pak Riko. Kamu sweet banget sih, makasih ya Mila memeluk Melisa dengan erat. Farhat pun kembali ke kantornya sembari tersenyum penuh makna dan Melisa juga membalas senyuman Farhat. Saat jam makan siang Mila dan geng gosipnya berkumpul seperti biasa, tampak Melisa duduk di sebelah Mila dengan sepiring salad sayur di depannya. Melisa memberanikan diri untuk bertanya kepada rekan-rekannya yang sudah berpengalaman soal dunia percintaan, berharap ia bisa menemukan titik terang tentang perasaannya pada Farhat. Buk, iya. Sahut Mila, gimana cara mengetahui kalau kita jatuh cinta sama orang?
Melissa bertanya malu-malu. Mila, apa kamu sedang bingung dengan seseorang? Melissa menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sungkan, kau benar-benar tidak pernah berpacaran. Wah, kau ini sangat ketinggalan zaman sekarang aja bocah SD sudah berpacaran, oceh rekan-rekannya bergantian. Melissa, ada seseorang yang meminta saya untuk jadi kekasihnya, tapi saya sendiri bingung perasaan saya ke dia itu gimana, saya nyaman dekat sama dia, apa itu tandanya saya juga cinta sama dia? Haham, cinta itu ketika kamu nyaman di dekatnya, kamu selalu ingin melihat senyumnya, kamu merindukannya setiap saat, kamu merasa sedih jika dia terluka, dan kamu juga bahagia melihat dia tersenyum, yang paling penting jantungmu selalu berdebar jika berada di dekatnya, tutur salah satu rekannya, ia memberi pengertian pada Melissa seperti ibu yang sedang mengajari anaknya, benarkah? Melissa tampak tak yakin, memang. Melissa selalu merasakan itu semua tapi ia masih kurang yakin, tidak selalu begitu juga, karena terkadang orang yang saling membenci seperti musuh bebuyutan juga bisa jadi saling cinta, jadi nggak melulu tentang keindahan, kadang benci juga bisa berubah jadi cinta, imbuh Mila dengan sangat percaya diri, seperti Ibuk dan Pariko, celetuk Melissa dengan wajah polosnya, apa? Hahaha, tidak akan. Kalaupun tinggal satu lelaki di dunia ini aku akan lebih memilih pindah ke planet lain daripada harus dengannya. Mila menggebu-gebu terbawa perasaan kesalnya, apalagi ketika mengingat kelakuan songong Riko kepadanya, membuat Mila semakin ingin mengubur Riko hidup-hidup.